Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang adanya al-mizan, yakni timbangan-timbangan pada hari kiamat. Dan telah kita jelaskan juga bahwa di sana ada 3 hal yang ditimbang nanti. Ya, yang pertama adalah tubuh atau berat dari pelaku amalan. Demikian juga ya, amalannya itu sendiri yang ditimbang oleh Allah dan juga catatan-catatan amalan. Ini perkara-perkara yang ditimbang pada hari kiamat nanti. Sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemberian catatan amalan. Jadi pada hari kiamat nanti, ya, catatan-catatan amalan itu akan diberikan kepada setiap hamba. Untuk apa? Untuk dia baca, ya, untuk dia lihat sendiri bagaimana amalan-amalan yang dia lakukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tunsyarud dawawin wa hiya sahaiful a'mal, dan dibentangkanlah lembaran catatan amalan. Ya, dawawin ini lembaran-lembaran, wa sahaiful a'mal, yakni lembaran-lembaran yang mencatat amalan-amalan manusia. Qala fa akhidun kitabahu biyaminih, maka ada yang mengambil catatan amalannya tersebut dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalih, dan di antara mereka ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau dari balik punggungnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amalan perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung yang ada pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti, ya, sebuah kitab yang dia dapatkan dalam keadaan terbuka. Ini kitab di sini artinya lembaran catatan amalan. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kemudian orang itu diperintahkan, iqra kitabak, bacalah kitabmu, ya, bacalah catatan amalanmu, dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadap amalanmu. Ya, jadi sebelum datangnya hisab dari Allah, silakan kau menghisab dirimu sendiri, lihat apa yang tertulis dalam catatan amalanmu. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, qala wa mimma dzakarahu syekhu min hawadits hadzal yaumul azim qauluhu wa tunsharud dawawin wa hiya sahaiful a'mal. Dan termasuk yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang perkara-perkara yang terjadi pada hari yang agung ini, yaitu hari kiamat, yang diucapannya Syekhul Islam, wa tunsharud dawawin wa hiya sahaiful a'mal, dan dibentangkanlah ad-dawawin, lembaran-lembaran, yaitu lembaran-lembaran amalan. Ay as-sahaiful lati, ya, kutibat fiha a'malul ibad allati amiluha fid dunya wa katabatha alaihim al-hafadhah. Yang dimaksud dengan dawawin di sini adalah lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya amalan-amalan para hamba. Ya, jadi apa yang tertulis dalam lembaran tersebut? Ini amalan-amalan kita. Ya, fid dunya, ketika berada di dunia.
Ya, wa katabatha alaihim al-hafadhah, yang telah ditulis oleh malaikat penjaga. Ya, malaikat pengawas. Jadi kita memiliki malaikat pengawas yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Ada malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita mencatat amalan-amalan kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat yang ke-17 dan ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yulfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Jadi ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, ya, 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Dan yang satu duduk di kanannya dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang dia ucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu ada, yang selalu hadir. Jadi raqibun atid ini bukan nama malaikat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Raqibun atid ini adalah dua sifat yang ada pada malaikat tersebut. Dua malaikat tersebut, raqibun atid, dia mengawasi dan dia selalu ada, tidak pernah alpa, tidak pernah ghaib dia dari pengawasannya. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan kita ini semua dicatat, ya, sehingga jangan kemudian seseorang bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang dia ucapkan kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Baik. Qala li annaha tutwa indal maut wa tunsharu ay tuftahu indal hisab. Maka catatan amalan tersebut, ya, dia digulung ketika seorang itu meninggal dunia. Selesai catatan amalannya sudah, penulisan amalannya sudah selesai ketika dia meninggal dunia. Wa tunsharu ay tuftahu indal hisab. Kemudian dibukalah catatan amalan tersebut pada yaumul hisab, ya, ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya dibuka catatan amalan tersebut? Liyaqifa kullu insanin ala sahifatih faya'lama ma fiha. Agar setiap orang itu melihat, ya, apa yang ada dalam catatan amalannya. Faya'lama ma fiha, dan dia mengetahui apa yang tertulis di dalamnya. Ya, ini tujuannya agar mereka kembali memflashback, ya, melihat kembali apa yang mereka lakukan, apa yang tertulis dalam catatan amalannya, terlihat semua apa yang dia lakukan. Ya, karena malaikat penjaga tadi, malaikat yang pencatat tadi tidak ada satupun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang luput dari malaikat tersebut. Ya, semuanya dicatat. Qala fa akhidun kitabahu bi yaminih wa akhidun kitabahu bi shimalih aw min wara'i dhahri. Maka di antara mereka ada yang mengambil kitab catatan amalan tersebut dengan tangan kanannya. Dan di antara mereka, ya, ada yang mengambil kitabnya tersebut, ya, dengan dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Ya, jadi nanti setiap orang itu akan berlutut untuk menerima catatan amalan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara kullu ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihil yaum wa tujzauna ma kuntum ta'malun." Ya, pada hari itu engkau akan melihat kullu ummatin jathiyah. Setiap umat itu akan berlutut. Ya. Tud'a ila kitabiha. Kemudian mereka dipanggil untuk apa? Melihat, ya, catatan amalannya. Tujzauna ma kuntum, ya, tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, pada hari itu kalian akan diberikan balasan terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, nanti tidak ada satupun yang luput dalam catatan itu. Semuanya tertulis. Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa wudhi'al kitab", maka kemudian diletakkanlah kitab. Fataral mujrimina musyfiqin mimma fih. Maka orang-orang yang mujrim, ini para pelaku dosa, ya, musyfiqina mimma fih. Mereka merasa ketakutan. Mereka merasa gelisah dengan apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kemudian dia mengatakan, sungguh celaka kami. Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah kitab ini meninggalkan sesuatu perkara yang kecil, demikian juga suatu perkara yang besar, illa ahsaha, kecuali dia mencatat semuanya. Ya, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati segala sesuatu yang mereka lakukan hadir, tertulis dalam kitab tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan kitab tadi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pencatatan para malaikat. Semuanya tertulis dalam kitab tersebut. Ya. Qala akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Dan di antara mereka ada yang diberikan kitab, ya, catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih." Dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-7 dan seterusnya, Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, diberikan kepada tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang demikian mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kemudian dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, ya, di belakang punggungnya, maka dia akan mengatakan thubura yad'u thubura. Ya, dia akan mengatakan celaka aku. Ya. Jadi ini ada dua kondisi manusia. Ada yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanan, ya, diberikan kepada tangan kanannya. Ada yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kiri dan dari belakang punggungnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Haqqah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, maka kemudian dia mengatakan, "Iqra'u kitabiyah", bacalah, ya, catatan amalan kalian. "Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah", sesungguhnya aku yakin aku akan mendapati hisab terhadap diriku. "Fahuwa fi 'aisyatin radiyah", orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, ya, di dalam surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, ya, buah-buahannya itu dekat. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka makan dan minumlah engkau dengan tenang sebab amalan-amalan yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Ini keadaan orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya.
Adapun yang diberikan dengan tangan kirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kiri, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau kitab ini tidak diberikan kepada aku. Ya, alangkah baiknya apabila kitab ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Dan alangkah baiknya ketika kalau aku tidak usah mengetahui tentang bagaimana hisabku. Ya, aku tidak tahu tentang hisabku. Ini lebih baik bagiku. Karena dia catatan amalannya dipenuhi dengan keburukan, ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya. Wahai kiranya kematian itulah yang menjadi akhir dari segala sesuatu. Artinya dia berharap agar kematian itu merupakan akhir segala sesuatu. Setelah mati selesai perkara, nggak ada hisab. Dia berharap seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu catatan amalannya dipenuhi dengan keburukan. Catatan amalannya dipenuhi dengan keburukan. Dia nggak mau lihat. Ya, dia berharap agar apa? Kematian itulah yang terakhir. Sudah mati selesai. Itu ya harapannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anni maliyah." Dia mengatakan ternyata hartaku itu tidaklah memberikan manfaat kepadaku. Ya, ini adalah penyesalan seseorang ketika dia memiliki banyak harta. Ya, ketika dia meninggal dunia tapi tidak membawa amalan, baru sadar dia bahwa amalannya tersebutlah yang akan bermanfaat. Adapun harta ma aghna anni maliyah. Ya, tidak ada manfaat sama sekali hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku. Dulu engkau punya banyak harta, engkau punya kekuasaan yang tinggi. Naam, ya. Tapi ketika di hari akhir pada yaumul hisab, ya, itu semua tidak memberikan manfaat sama sekali. Inilah keadaan manusia, ya. Di antara mereka ada yang membawa atau diberikan kitabnya pada tangan kanannya, dan di antara mereka ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Nah, kemudian kata beliau, wa huwa ala nau'ain akhidun kitabahu bi yaminih wa huwa mu'min. Maka ketika pembagian catatan amalan tersebut, ya, manusia terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua. Akhidun kitabahu bi yaminih. Di antara mereka ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya. Wa huwal mu'min, dan dia inilah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahrihi, atau min wara'i dhahrihi wa huwal kafir. Dan di antara manusia ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Dia ini adalah orang yang kafir, dan ini adalah orang yang kafir. Bagaimana maksudnya? Kenapa terkadang disebutkan barakallahu fikum, kadang disebutkan ada yang disebutkan dia mengambil dengan tangan kirinya. Kadang disebutkan dia mengambilnya dengan apa? Di belakang punggungnya. Mana yang benar ini? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, yakni bi'an tulwa yaduhul yusra min wara'i dharihi wa yu'ta kitabahu biha. Jadi tangan kirinya itu dilipat. Tangan kirinya itu dilipat di belakang punggungnya. Ya, tangan kirinya di bawah, kemudian ditaruh di belakang punggungnya. Lalu kitabnya tadi diberikan kepada dia dalam keadaan tangan kirinya ini terlipat di belakang punggungnya. Ini menyatukan dalil, ya, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa catatan amalannya orang-orang kafir itu diberikan dengan tangan kiri dan di belakang punggungnya. Jadi tangan kirinya dipegang, dilipat ke bagian belakang punggungnya. Ya. Kama ja'atil ayatu bihadza wa hadza. Sebagaimana ayat yang menyebutkan demikian dan demikian. Artinya ada yang menyebutkan dia diberi dengan tangan kiri, ya, ada yang menyebutkan dia diberi di belakang punggungnya, dan ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wala munafata bainahuma, tidak ada pertentangan sama sekali di antara keduanya. Li'annal kafira, ya, tughillu yumnahu ila unuqih wa tuj'al yusrahu wara'a dhahri
Fayakhudhu biha kitabah. Karena orang-orang yang kafir, tangannya dibelenggu di lehernya, kemudian dijadikan tangan kirinya, ya, tangan kanannya dia dibelenggu di lehernya, lalu tangan kirinya ya diletakkan di belakang punggungnya. Fayakhudhu biha kitabah. Ya, kemudian dia pun mengambil kitabnya dengan tangan kirinya tersebut. Tsumastadalla Syekhu biqaulihi ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih." Ya. Setiap manusia telah kami tetapkan amalannya seperti kalung yang melekat pada lehernya. Ai wa ta'irahu ma tara anhu min amalihi min khairin wa syarr. Ya. Artinya amalan-amalannya yang tersebar itu kemudian dikumpulkan, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Fi unuqih. Ya, di lehernya. Ai yalzamu bihi wa yujaza bihi la mahida lahu anhu. Maksudnya adalah amalan-amalan tersebut dikumpulkan dan diletakkan serta dia diberi balasan tanpa ada peluang baginya untuk menghindar. Ya. Fahuwa lazimun lahu luzumal kiladati fil unuq. Maka amalan-amalan tadi yang demikian banyak ini melekat pada diri seorang hamba seperti melekatnya sebuah kalung, seuntai kalung di lehernya. Jadi semua amalan nanti akan kembali kepada orang yang melakukannya. Ya. Bagaikan kalung. Bagaimana kalung? Kalung yang melekat di leher seseorang. Ya. Qala wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti catatan amalan yang dia dapatkan dalam keadaan terbuka. Ay najma'u lahu amalah kullahu fi kitabin ya yu'tahu yaumal qiyamah. Maksudnya kami kumpulkan seluruh amalannya di dalam sebuah kitab kemudian diberikan kepadanya pada hari kiamat. Imma biyaminihi in kana sa'idan aw bishimalihi in kana syaqiyan. Ya, kitab itu diberikan kepada tangan kanannya kalau dia adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan keselamatan, atau diberikan kepada tangan kirinya apabila dia adalah orang yang celaka. Qala mansyuran, dalam keadaan kitab tersebut terbuka. Maftuhan yaqra'uhu huwa wa ghairuhu. Dalam keadaan terbuka yang dia dan orang lain itu bisa membacanya. Ya. Qala wa inna ma qala subhana yalqahu mansyuran ta'jilan li busyra bil hasanah wa tawbih ala sayyi'ah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab atau catatan amalan tersebut dalam keadaan terbuka? Tujuannya adalah agar ya sebagai ta'jilan lil busra, ya, bersegera dalam memberikan kabar gembira atas kebaikan yang dilakukan. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, orang yang melihat ternyata catatan amalannya tersebut dipenuhi dengan kebaikan, dia akan merasa bahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan saya untuk melakukan amalan kebaikan. Ya, dia melihat dalam catatan amalannya banyak kebaikan dan ini merupakan kabar gembira bagi dia. Senang dia. Orang yang melihat ternyata di dalam catatan amalannya ini terdapat banyak sekali kebaikan. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, ya, kita belajar akidah ini tujuannya agar apa? Agar kita paham bagaimana keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, pada yaumul hisab nanti. Ya. Maka berusahalah selama kita hidup di dunia ini, barakallahu fikum, ya, bagaimana caranya agar catatan amalan kita nanti di akhirat itu dipenuhi dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Ya, ini tujuannya kita belajar akidah, ya, untuk menumbuhkan amalan, karena kita tahu nanti catatan amalan kita akan dibentangkan di hadapan kita, maka berusahalah sekarang. Ya, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, berusahalah agar catatan amalan tersebut dipenuhi dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Ya, agar kita merasa bahagia nanti ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalan kita dipenuhi dengan kebaikan.
fulan pada hari ini melakukan kebaikan, fulan pada hari ini dia ya menegakkan salat dengan penuh kekhusyuan, fulan pada hari ini dia memberikan sedekah, fulan pada hari ini berbakti kepada orang tuanya, fulan pada hari ini ya dia menyantuni anak-anak yatim, fulan pada hari ini ya dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwanya. Dipenuhi catatan amalannya dengan kebaikan. Maka dia pun mendapatkan busyra, mendapatkan kabar gembira. Sebelum dia masuk dalam surga, dia sudah melihat, tenang dia. Melihat catatan amalannya dipenuhi dengan kebaikan. Qala wa tawbiqi ala sayyi'ah. Dan dibentangkannya catatan amalan tersebut ya untuk mencela ya sebagai apa? Kabar buruk. Kabar buruk atas keburukan yang pernah dilakukan. Ya. Jadi ini merupakan siksaan sebelum datangnya siksaan nanti di neraka. Ya, dilihat catatan amalan tadi. Ya. Dibiarkan dia melihat catatan amalannya, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Fulan pada hari ini dia berzina, fulan pada hari ini ya dia durhaka kepada orang tuanya, fulan pada hari ini meninggalkan sholat, fulan pada hari ini melakukan kemaksiatan. Dilihat catatan amalannya. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, Iqra kitabak. Ai naqulu lahu dzalik. Kemudian kami mengatakan kepadanya, Iqra kitabak. Bacalah catatan amalanmu. Qabla an yaqra dzalikal kitab man kana qari'an wa man lam yakun qari'an kafa bi nafsika al-yawm 'alaika hasiba. Ya, maka bacalah kitab tersebut sebelum dia membaca amalannya. Ya. Artinya apa? Dia disuruh baca nanti sebelum dihisab. Dia disuruh membaca ya, catatan amalannya. Dan ketika itu orang yang bisa membaca akan bisa membaca, dan orang yang tidak bisa membaca tetap dia akan bisa membaca catatan amalannya. Jadi jangan merasa oh saya nggak bisa baca ya, saya nggak bisa baca tulis ya amanlah nanti di akhirat. Enggak ya. Orang yang tidak bisa membaca dia pun akan tetap bisa membaca catatan amalannya tersebut. Kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisap amalanmu. Ya cukup engkau sendiri yang pertama kali yang membaca catatan amalmu, nanti baru dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini katanya kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, hasiba mansub ala tamyiz. Wa hadza a'zamul 'adl haitsu ja'alahu hasiba nafsih. Maka ini merupakan agungnya ya, ini menunjukkan agungnya keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya ya sebagai penghisap dirinya sendiri. Setiap manusia menjadi penghisap dirinya sendiri. Lihat sendiri amalanmu. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan semuanya tercatat. Ya. Liyara jami'a amalihi la yunkiru minhu syai'a. Agar dia bisa melihat ya seluruh amalannya yang tidak bisa dia ingkari sama sekali. Jadi ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dipersilahkan untuk melihat catatan amalannya. Dia sendiri yang melihat ya apakah selama ini kehidupan dia di dunia dia penuhi dengan kebaikan, tercatat semua. Atau sebaliknya, ya, kehidupannya di dunia dipenuhi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, tercatat semuanya. Ya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbata i'ta'i kulli insanin sahifata 'amali yaumal qiyamah yaqra'uha bi nafsihi wa yattali'u 'alaiha huwa la biwasitati ghairihi. Ya, syahid dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini, ya, ayat-ayat ini menunjukkan ya penetapan bahwa setiap manusia akan diberikan catatan lembaran amalannya pada hari kiamat. Ya.
Jadi setiap manusia akan diberikan catatan amalannya pada hari kiamat, yaqra'uha binafsih. Yang ini dia baca sendiri. Dia sendiri yang membacanya, wa yattali'u 'alaiha, dia sendiri yang menelitinya, huwa la biwasitati ghairihi. Dia sendiri yang membawanya atau yang melihatnya tanpa adanya perantaraan. Ya. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang terjadi pada hari kiamat di mana setiap orang akan menerima dan membaca catatan amalannya selama hidup di dunia. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan masuk kepada pembahasan yaumul hisab. Ya, yaumul hisab, yakni penghisaban amalan, perhitungan amalan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, menambah keimanan dan memacu kita, memotivasi kita untuk memperbanyak amalan soleh ketika di dunia, agar nanti ketika di akhirat kita bisa melihat catatan amalan kita dengan penuh kegembiraan. Karena selama hidup di dunia kita telah melakukan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, ya, dan tidak tertulis padanya amalan-amalan keburukan. Nakif ilahuna. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.